Baiklah saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Franciscus Pembasuk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik guru dan murid abad 21. Karakteristik guru dan siswa abad 21. Pembelajaran abad 21. Dalam pandangan paradigma positivistik, masyarakat berkembang secara linier seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri yang dipotong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara berturut-turut, masyarakat berkembang dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian pada perkembangan lanjut menjadi masyarakat informasi. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair 2011 yang ditandai revolusi digital. Revolusi industri gelombang keempat yang juga disebut industri 4.0 kini telah tiba. Industri 4.0 adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya yang berpengaruh besar terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. A. Tony Prasentiantono, Kompas 10 April 2018. Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat global juga berkembang sebagaimana alur linearistik tersebut. Setidaknya dari sudut pandang pemerintah sejak era Orde Baru. Akan tetapi, pada kenyataannya, kondisi masyarakat Indonesia tidak sama dengan perkembangan pada masyarakat Barat yang pernah mengalami era pencerahan dan masyarakat industri. Perkembangan masyarakat Indonesia faktanya tidak secara linier, tetapi lebih berlangsung secara paralel. Artinya, pada masyarakat yang hingga fase perkembangannya sekarang masih menunjukkan masyarakat primitif, ada yang masih agraris, ada yang sudah menunjukkan karakter sebagai masyarakat industrial, dan bahkan ada yang memang sudah masuk dalam era digital. Namun, meski seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masih ada masyarakat yang belum mengenal hal tersebut, sehingga adanya pembagian hegemoni sirkulasi, di mana sirkulasi modal uang dibedakan dengan sirkulasi modal. 1. Masyarakat informasional di Indonesia. Pada fase masyarakat industrial, fokus utama adalah bagaimana masyarakat dengan segenap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berusaha mengolah bahan baku yang disediakan oleh alam menjadi komoditas yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Namun, sekarang kita sudah tidak perlu untuk berpikir lebih pusing karena adanya teknologi atau revolusi industri 4.0 ini. Sekarang ini banyak yang sepakat bahwa masyarakat Indonesia mengalami transisi dari masyarakat offline menuju masyarakat online. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat informasional dan komunikasional juga telah hadir yang siapapun tidak bisa menolaknya. Dengan kata lain, kehadiran masyarakat informasional ini sudah merupakan imperatif atau sebuah keniscayaan. 2. Implikasinya terhadap pendidikan. Perubahan peradaban menuju masyarakat berpengetahuan menuntut masyarakat dunia untuk menguasai keterampilan abad 21, yaitu mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun teknologi berperan penting dalam kehidupan manusia di abad ke-21,
masih ada yang belum mampu untuk menguasai teknologi. Contohnya, masyarakat di pedesaan. Dengan begitu, respon dari pemerintah akan adanya era baru atau kemajuan teknologi ini, pemerintah dalam sektor pendidikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berisi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan penerapan kurikulum 2013 berbasis ICT sehingga penetrasi media baru semakin intensif dan ekstensif. B. Karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 tentu berimplikasi terhadap karakteristik guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh transformasi kultur guru dalam proses pembelajaran. Jadi, jika sekarang masyarakat telah berubah ke masyarakat digital, maka guru juga segera perlu mentransformasikan diri, baik secara teknik maupun sosio-kultural. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi karakteristik guru seperti apa yang mampu mentransformasikan diri pada era digital pada abad 21 sekarang ini. Dalam era ini, guru memiliki tantangan yang lebih sulit dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru harus menguasai teknologi agar mampu mendesain suatu model pembelajaran bagi para peserta didik yang sudah mengerti akan teknologi. Buku dapat digantikan dengan teknologi, tapi guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Berikut ini karakteristik guru di abad 21 yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu 1. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. 2. Minat membaca atau literasi. 3. Keterampilan dalam menulis. 4. Guru harus kreatif dan inovatif. 5. Kemampuan untuk melakukan transformasi kultur. C. Karakteristik siswa abad 21. Bagaimana karakteristik siswa abad 21 dalam suatu proses pembelajaran berbasis web? Semua sepakat bahwa siswa zaman sekarang atau yang sedang populer disebut sebagai siswa zaman now adalah berbeda dengan karakteristik siswa zaman dulu. Jika dahulu siswa praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana. Melalui smartphone berbasis Android misalnya, siswa zaman sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mesin pencari yang begitu populer, yaitu Google, siswa sekarang bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Menurut Bernie Trailing dan Charles Fadel, dalam bukunya berjudul 21 Century Skills, Learning for Life in Our Times, mengidentifikasi ada beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi abad 21, mencakup nilai dan perilaku seperti rasa keingintahuan tinggi, kepercayaan diri, dan keberanian. Keterampilan dan kecakapan abad 21 mencakup 3 kategori utama, yaitu 1. Keterampilan belajar dan inovasi. Dalam keterampilan belajar dan inovasi, seorang siswa harus berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi, dan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi harus dimiliki.
Yang kedua, keahlian literasi digital. Dalam keahlian literasi digital, seorang siswa harus memiliki atau memenuhi kriteria literasi media baru dan literasi ICT. Yang ketiga, kecakapan hidup dan karir. Pada bagian ketiga ini, seorang siswa atau seorang peserta didik harus memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam abad 21, pendekatan seperti itu sudah tidak cocok lagi jika memang ingin membentuk karakteristik siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, student center. Sebagaimana yang dianjurkan selama ini adalah suatu keharusan. Murid harus dipandang sebagai subjek aktif yang memiliki daya seleksi dan daya interpretasi serta daya kreasi tinggi terhadap topik apa yang diangkat dalam suatu proses pembelajaran. Berikut ini adalah karakteristik siswa pada abad 21 yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik, yaitu 1. Kreatif dan inovatif. 2. Keahlian dalam literasi digital. 3. Kecakapan hidup yang aktif. 4. Kecakapan sosial. 5. Bekerja sama. Dan ke-6. Kecakapan dalam bidang kepemimpinan produktif dan akuntabel. Begitulah berbagai karakteristik yang dituntut dalam era digital, yang semuanya memang harus dilandasi oleh sikap keingintahuan tinggi dan kehendak untuk maju dan progresif. Di atas itu semua, dalam era digital, dalam masyarakat jejaring sekarang ini adalah kemampuan belajar mandiri. Jadi, siswa zaman now mau tidak mau harus memiliki kemampuan belajar mandiri karena media baru telah menyediakan berbagai informasi yang begitu melimpah. Jika sudah memiliki kemampuan belajar mandiri, maka pemanfaatan fasilitas belajar berbasis web yang bersifat serba digital akan sangat berguna bagi siswa tersebut. Baiklah teman-teman, sekian video dan bahasan saya pada video ini. Semoga pembahasan ini dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, like dan subscribe channel saya. Terima kasih.